Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair wal afiyah wa bikum. Bi khair, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Naam, qabla nuwasil darsana sanaqra ummul kitab. Sebelum kita mulai pembahasan kita, marilah kita membaca ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah bersama doa belajar. Tafadhalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Rabbi zidna ilman warzuqna. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan waktu dan kesempatan, masih diberikan kesehatan, khususnya iman Islam kita untuk tetap melaksanakan kegiatan kita, kegiatan rutin kita, yaitu belajar, ya. Khususnya belajar kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Baik, ayuhat tulab, nuwasil fi as-saniyata wal 'ishrun idza Quraisyin lis sahabati. Ya. Apa itu idza? Gangguan. Ya. Idza Quraisyin lis sahabati. Apa artinya? Orang-orang Quraisy pada sahabat-sahabat. Baik, sekarang kita sama-sama membaca, ya. Ustadz baca dulu, kalau kemudian kalian yang mengulanginya. Setelah itu Ustadz minta satu di antara kalian untuk membaca. Kalau belum ada hawatnya, ya. Kalau sudah ada, nanti bagian hawatnya lagi karena masih ada yang belum. Idza Quraisyin lis sahabati. Gini ya, ada salah satu adab itu kalau kita mau baca kitab, apa ya, Ustaz juga ini baru menyampaikan, ya, kita kalau membaca kitab karangan para ulama ada adabnya, ya. Kita membaca pujian kepada Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam, ya. Allahumma sholli, atau ya kita Al-Fatihah apa? Memuji Allah, kemudian kita baca sholawat, ya. Kemudian Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian kita mengatakan qala musannifu atau qala al-muallifu, ya. Rahimahullah, ya. Wa nafa'na bi ulumihi fid darain, ya. Jadi itu adabnya kalau kita membaca kitab. Jadi kita minta berkahnya kitab ini, ya. Atash, apa itu atash? sakit. Ya, temannya lapar, biasanya apa? Haus. Ya, haus, ya. Hatta, hingga, sara, menjadi. Idza Quraisyin lis sahabati. Gangguan orang-orang Quraisy kepada para sahabat Nabi. Al-awwal, yang pertama. Lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy melihat
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman, mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Ya, imtana'u an adahu, maka mereka berhenti untuk mengganggu beliau. As-sani, yang kedua, wa aqbalu ala ashabihi bil idza'i, maka mereka pun berpaling kepada sahabat Nabi untuk mengganggu mereka. Wala siyamal mustad'afina, terlebih lagi kepada orang-orang yang lemah. Alladzina la nasira lahum, yaitu orang-orang yang tidak punya pembela. Ya. As-salis, yang ketiga, fa akhadat kullu qabilatin, maka mulailah semua kabilah, tu'adzibu man aslama minha, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, dari kalangan mereka, bil habsi, dengan cara memenjarakan, wal darbi, dan memukul, wal ju'i, dan membuatnya lapar, wal atashi, dan membuatnya kehausan. Ya. Hatta saral wahidu minhum, hingga salah seorang di antara mereka menjadi la yastati'ul julusa, tidak mampu duduk, wala yadri ma yaqulu, dan tidak sadar apa yang dikatakannya, min syiddatil azab, karena begitu kerasnya siksaannya. Ya. Wa mimman udzibu Bilalun, di antara sahabat yang mendapatkan siksaan, adalah Bilal, wa Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir, wa akhuhu, dan saudaranya, wa abuhu, dan ayahnya, wa ummuhu, dan ibunya, wa Khabbab ibnul Arad, dan Khabbab bin Arad. Ya. Ya. Baik. Jadi orang-orang Quraisy itu, ya, yang pertama ketika mereka melihat Rasulullah itu terus berdakwah, bukan mendapatkan celaan, tapi justru semakin dihargai dan dihormati oleh orang. Ya. Maka ya orang-orang kafir tidak lagi berani untuk mengganggu beliau. Apalagi pamannya beliau Abu Thalib sudah pasang badan. Pasang badan artinya mati-matian membela Rasulullah kalau Rasul itu dicelakai. Istrinya beliau juga yang orang terpandang di kota Mekah juga membela beliau. Sahabat-sahabat yang kaya-kaya juga membela beliau. Bahkan ada juga di antara suku-suku yang lain yang membuat perjanjian, ya, dengan sukunya Nabi untuk tidak mengganggu Rasulullah. Ya. Jadi mereka semua tidak berani untuk kemudian mengganggu Rasulullah. Ya. Nah,
Akhirnya apa? Wa aqbalu ala ashabihi bil idai. Mereka pun memalingkan wajah mereka, berpaling, ya. Kalau Muhammad tidak bisa disiksa, maka kita siksa sahabat-sahabatnya. Luar biasa, ya. Jadi kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau Muhammad tidak bisa disiksa, biar murid-muridnya saja kita siksa. Kalau gurunya tidak bisa disiksa, tidak bisa dicelakai, muridnya kita celakai. Itu. Ya. Pokoknya segala macam cara dilakukan untuk mengganggu dakwah Rasulullah. Ya. Nah, wala siyaman al-mustad'afina, apalagi orang-orang yang memang orang-orang itu orang-orang yang lemah, yang miskin, yang tidak punya pengaruh, ya, orang yang selalu direndahkan di mata orang, karena memang kebanyakan yang beriman kepada Rasulullah adalah orang-orang yang rendah, maksudnya status sosialnya itu rendah di masyarakat, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang yang punya pengaruh jabatan, bukan, orang-orang biasa, ya, seperti itu tadi sahabat Bilal. Bilal itu seorang budak, pembantu, budak, ya. Beda ya pembantu dengan budak, ya. Tapi memang itu kalau dulu namanya budak, ya, lebih dari pembantu. Kalau pembantu sekarang bukan budak, karena dia digaji. Kalau budak dulu tidak digaji, dia cuma dikasih makan, ya, oleh tuannya, ya. Jadi dia berhak sepenuhnya. Nah, jadi alladzina la nasira lahum, yaitu orang-orang yang tidak punya pembela bagi mereka. Mereka tidak punya pembela. Itu sasaran empuk bagi orang-orang Quraisy. Ini bagus, ini kita ganggu ini. Jangan Muhammad, ya, banyak dekennya, ya, banyak yang bantu, ya. Itu mau saja deh. Selainnya orang bilang kroco-kroconya mau, ya. Apa istilahnya? Itu mau anak buahnya, ya. Anak buahnya saya diganggu, ya. Apa itu? Ya enggak apa-apa, ya. Kalau sakit, kalau digigit sakit, berarti baru dirasa itu. Ya, baik. Fa akhadhat kullu qabilatin tu'adzibu, ya, tu'adzibu man aslama minha. Maka mereka mulai mengganggu, menyiksa orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang lemah tadi. Dengan cara apa? Memenjarakan mereka. Pokoknya ditangkap itu semua. Pengikut-pengikutnya Rasulullah ditangkap semua. Yang lemah-lemah, ya. Wadarbi, dan dipukul, dipenjara, dipukul. Walju', ya, dibuat lapar, jadi tidak dikasih bahan makanan. Wal atas, dibuat haus, jadi dikasih minum, ya. Hatta saral wahid minhum la yastati'ul julus, hingga ada di antara mereka yang tidak bisa duduk. Jangankan berdiri, duduk saja tidak bisa. Ya. Wala yadri ma yaqul min syiddatil adab, bahkan mereka pun tidak mampu untuk, tidak sadar apa yang mereka ucapkan saking derasnya, kerasnya siksaan itu. Kan orang kalau sudah disiksa itu, sembarang bilang tuh, pokoknya tidak kuat, ya. Coba nih, kalau kita dalam keadaan capek saja, kadang-kadang kan kita tidak sadar apa yang kita katakan. Apalagi kalau disiksa ini, ya, begitu. Akhirnya tidak tahu apa yang dibilang, ya, karena kerasnya siksaan itu, ya. Nah, wa mimman udzibu Bilal, di antara yang disiksa itu adalah di antaranya Bilal. Bilal itu beliau, ya, ditelentangkan di atas padang pasir, ya, dalam keadaan terik matahari. Ya, kalau di Mekah kan, kalau sekarang kan enak, kalau di sekarang kan sudah ada AC apa. Dulu belum ada apa-apa, masih tanah lapang, ya. Kemudian terik matahari luar biasa, bisa sampai 40 derajat, ya, teriknya, ya. Lalu kemudian Bilal ditindih batu yang besar itu, ya, sampai-sampai disuruh untuk kafir kembali. Apa kata Bilal? Ahadun ahad, ya,
Ahad maksudnya Allahu Ahad, ya. Allah itu dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, ya. Kemudian ada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini juga disiksa sampai-sampai dia tidak bisa, dia tidak sadar apa yang dia bilang. Sampai-sampai dia bilang, iya saya kafir kembali. Itu Ammar bin Yasir, ya. Iya saya sembah kembali itu berhala. Tapi itu di mulutnya, di hatinya tidak begitu. Maka setelah dia dibebaskan, beliau kemudian datang kepada Rasulullah, lalu menceritakan kejadian itu. Nabi mengatakan, ya kalau kamu disiksa lagi, ya begitu lagi, ya. Mulutmu bilang begitu, tapi hatimu kan tidak seperti itu. Itu maksudnya begitu. Itu dalam kondisi ketika nyawanya sudah terancam, ya. Karena sakit sekali dia rasakan siksaannya itu, ya, begitu ya. Kemudian siapa lagi? Saudaranya, bapaknya, yaitu Yasir, bapaknya beliau, ya, Yasir. Ini sampai tidak sadar juga, sampai meninggal, ya. Wa ummuhu, dan ibunya beliau, yaitu namanya siapa? Sumayyah. Itulah wanita syahidah pertama dalam Islam. Beliau ditusukkan sebuah tombak, yang tombak itu ditusuk dari duburnya sampai tembus ke kepalanya, ya. Ya kayak orang disate, ya, ya. Jadi ambil itu kayak tombak, ditusukkan di duburnya, ya, sampai di ngerinya, sampai di ubun-ubunnya. Coba kalian bisa rasakan sakitnya luar biasa, ya, ya, iya kan? Sampai-sampai kemudian Nabi mengatakan, Sibrun ada Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya ya Allah menjanjikan surga kepada kalian. Apa kata Sumayyah ketika itu? Ya Rasulullah, inni araha zahiratan. Ya Rasulullah, aku melihat surga itu dengan jelas. Allah menampakkan surga itu, sehingga sakitnya siksaan itu tidak dirasa oleh Sumayyah. Karena dia lebih merasakan nikmatnya surga yang dia lihat itu, baru dia lihat sudah nikmat, sehingga siksaan-siksaan itu tidak dirasakan. Subhanallah, luar biasa, ya. Jadi dilihat langsung itu surga, dikasih lihat, ya, gitu. Khabbab bin Arat juga disiksa. Beliau itu disiksa, bahkan dipanah apa badannya macam-macam, ya, berapa kali ditebas, ya. Sampai-sampai ketika beliau akan sudah hampir dibunuh, dia katakan, sebelum kalian bunuh saya, maka silakan saya mau sholat dulu. Ya, diizinkan sholat. Ya. Akhirnya kemudian dia khusyuk sekali sholat, ya, sampai-sampai kemudian dia akhirnya dia cepat ya selesaikan sholatnya. Dia bilang, seandainya bukan karena apa, karena saya dianggap takut, saya terus lanjutkan sholat saya ini. Saya tidak takut dengan kematian, ya. Tapi saya begitu merasakan nikmat sholat, ya. Tapi saya percepat, jangan sampai kalian menganggap saya takut dieksekusi, sehingga saya lama-lama sholat. Tidak, gitu. Ini luar biasa, ya. Jadi banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang disiksa macam-macam, ya. Nah, anak-anakku sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi siksaan apapun tidak menjadikan kaum muslimin itu di masa-masa permulaan Islam itu mereka menjadi ciut nyalinya. Ya, tantangan apapun membuat mereka semakin beriman kepada Allah, semakin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tantangannya, ya. Itulah resiko dakwah. Ya, resiko dakwah itu adalah kita pasti akan mendapatkan tantangan, dan tantangan yang paling besar adalah kematian. Resiko yang paling besar adalah kematian. Tapi ingat bahwa semua orang pasti akan mengalami yang namanya mati. Berdakwah atau tidak berdakwah pasti mati.
Kita mau mati dalam keadaan apa? Dakwah atau dalam keadaan bermaksiat? Tinggal pilih. Kita mau orang yang belajar dengan tidak belajar mati kan? Cuman lebih mulia orang yang mati karena dia belajar dibandingkan dia mati karena tidak mau belajar. Ya. Jadi Allah berikan kemuliaan. Semua orang mengalami kematian, tapi ya setiap orang diberikan derajat yang berbeda oleh Allah tergantung tingkat keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk keselamatan Allah Subhanahu wa taala, ya ini sebagai sebuah motivasi buat kalian tetap semangat untuk belajar, ya, tetap semangat untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah kalau kita semakin dalami akan semakin menarik. Ustadz pun ini sudah tua-tua begini masih tetap belajar, ya, masih tetap belajar. Ya, jadi Ustadz ini masih tetap belajar setiap hari. Ada yang namanya kuliah online, ya, karena tidak bisa berangkat ke luar, ya, itu kuliah online. Jadi belajar hadis, belajar usul fikih, tetap belajar. Ya. Kenapa? Karena otak ini tidak bisa kemudian dihentikan. Kalau kita hentikan untuk belajar, otak ini akan beku. Harus diasah terus, begitu. Makanya salah satu cara supaya kita tidak cepat pikun, belajar ki. Makanya banyak orang itu yang cepat pikun karena tidak mau belajar. Lupa. Cepat pikun tuh ini. Dan tidak mau belajar, tidak mau nasa otaknya. Oke, saya kira itu. Baik, anak hormat Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah lewat, karena memang tadi kita agak lambat ya memulai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, ya. Memberikan kelancaran dalam memahami pelajaran, ya, pemahaman yang baik, kita bisa menyerap pelajaran dengan baik. Barakallahu fikum. Astagfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Barakallahu fiikum.